Lepasin. Lepasin. Mbak Lisa, ada Mbak Lisa. Ternyata dokter lebih mikirin perasaan Mbak Lisa dibanding aku. Aku nggak tahu ini apa, makanya aku mencoba untuk cari tahu. Yasmin, tapi harusnya kamu omongin soal ini sama Romeo. Enggak. Aku nggak mau ngebahas ini sama Dokter Romeo. Karena aku pun nggak tahu ini apa. Jadi lebih baik aku cari tahu aja dulu. Makanya aku minta tolong sama kamu untuk cari tahu kira-kira itu apa. Dokter, awas! Kenapa tiba-tiba ada Yasmin sih? Silakan kamu pukul aku. Aku pukul ya? Silakan. Kalau itu bisa bikin kamu nggak ngambek lagi sama aku. Silakan kamu pukul. Sana nggak? Sana nggak? Yasmin. Kamu tuh marah sama aku kenapa sih? Hah? Kenapa? Dibilangin aku tuh nggak mau ngomong sama dokter. Aku juga nggak perlu dulu dokter mau ngapain. Enggak. Kamu bohong. Buktinya kamu nolongin aku. Itu artinya kamu masih peduli sama aku. Ya karena kebetulan ada aku di sana. Coba kalau nggak ada aku atau nggak orang lain. Kalau misalkan ada orang lain, aku ngeliat terus dia mau ketabrak, masa aku diemin aja? Pasti aku bantu lah. Kamu nggak usah GR. Yasmin, udahan dong ngambeknya. Ya aku akan berhenti ngambek sampai... Sampai aku nggak tahu kapan. Ya sampai kapan? Kamu kenapa sih? Romeo ngapain sih? Masih aja ngobrol-ngobrol Yasmin. Padahal aku udah peringatin ke dia untuk gak deket-deket sama Yasmin. Apa mereka pura-pura ya? Mereka pura-pura gak akur di depan aku biar aku percaya. Awas aja kamu Yasmin. Kenapa capek? Aku juga capek sama laki-laki yang gak jelas arahnya mau kemana. Gak jelas arah kemana gimana. Yasmin, aku beneran gak ngerti maksud kamu. Aku juga gak ngerti dan aku gak suka sama orang yang mainin perasaan orang. Mempermainkan perasaan orang gimana? Perasaan siapa? Kamu. Yasmin, aku gak pernah sekalipun mempermainkan perasaan kamu. Ya kamu aja udah jujur belum? Jujur soal apa? Tanya aja sendiri. Yasmin, Yasmin. Susah banget ngadepin Yasmin kalau udah ngambek. Jadi ini kantor Cakradinata. Megah banget. Baru kali ini aku masuk ke kantor kebanggaan keluarga Cakradinata. Oh, maaf Pak. Ini ke arah mana ya? Oh iya, nanti kita lurus aja. Di depan belok kanan, ruangannya di sebelah kanan. Maaf, saya lupa ngasih tahu kamu deh. Jangan sampai aku ketemu sama Bu Ajeng atau Rangga di sini. Lebih baik aku siap-siap pergi dari sekarang. Pak, saya minta maaf banget Pak. Saya nggak bisa
nganterin Bapak sampai ruangan Bapak karena saya masih ada urusan, Pak. Saya lupa. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Saya udah terima kasih sama kamu karena selama ini kamu udah tolongin saya sampai saya nyampe di kantor. Next time kalau kamu butuh bantuan saya, jangan segan-segan hubungin saya. Tolong save nomor kamu. Oh enggak, Pak. Kalau Bapak minta nomor saya supaya sekretaris Bapak bisa kasih email ke saya, maaf banget saya nggak bisa kasih nomor saya, Pak. Oh enggak. Bukan itu maksud saya. Anytime kamu butuh bantuan saya, kontak saya ya, karena saya nggak pernah terima nomor anonim. Boleh? Baik, Pak. Udah masuk, Pak. Udah saya miss call. Udah miss call ya? Biar nanti saya langsung simpen nomor Bapak. Iya, terima kasih Amel. Iya, Pak. Pak Baskara mau ke ruangan meeting sekarang, Pak? Iya, boleh sebentar lagi. Amel kenalin ini sekretaris saya Tiara. Tiara ini Amel. Iya, halo Mbak Tiara. Halo, Amelia. Ayo kita masuk sana. Hati-hati di jalan. Iya, Pak. Yaudah, kalau gitu langsung kita mulai saja ya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Rangga. Dari awal saya selalu meeting dengan Pak Baskara. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba Pak Rangga yang handle proyek ini? Apakah sebelumnya Pak Rangga sudah berkoordinasi dengan Pak Baskara? Oh, iya Pak. Saya sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Pak Baskara. Bahkan Pak Baskara meminta saya untuk menghandle langsung meeting ini. Oke, baik Pak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau saya bertanya seperti ini. Bukan berarti saya juga meragukan kapabilitasnya Pak Rangga, tapi saya juga ingin kerjasama ini berjalan dengan lancar dan tidak ada miskomunikasi. Begitu Pak? Iya, saya mengerti kok. Dan saya tahu dan saya sadar bahwa Bapak juga punya hak untuk menanyakan hal itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rangga. Aku akan buktikan kalau aku memang pantas untuk menggantikan Papa. Dan Papa pasti akan mengakui kemampuan aku. Kita lihat hasil nanti. Ini kemana sih jalan keluarnya? Lagian kantor besar banget kan jadi ribet. Mbak, maaf. Mbak mau kemana? Ini Mbak, saya mau cari jalan keluar soalnya saya baru pertama kali ke kantor Cakradinata. Oh, mau cari jalan keluar. Nanti Mbak tinggal lurus aja. Nanti ada lewat lorong, habis itu belok kiri. Oh, makasih ya Mbak. Gawat, ada Bu Ajeng lagi. Perempuan itu kenapa ketakutan ngeliat Bu Ajeng? Yasmin, kamu lihat Pak Baskara nggak ya? Bukannya Pak Baskara lagi di rumah sakit ya Bu? Saya sih nggak ngeliat Pak Baskara di kantor. Suami saya di rumah sakit nggak ada. Saya yakin sekali pasti dia kabur ke kantor. Oke, Yasmin, makasih ya. Sama-sama. Itu Mbak yang tadi kenapa ya? Kok dia takut sekali ngeliat Bu Ajeng? Hampir aja. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Oke, demikianlah penjelasan dari saya dan sekarang kita masuk ke bagian desain. Oke? Pak, kalau untuk desain, waktu itu kita udah bahas ya sama Pak Baskara. Dan udah oke juga. Oke.
Sebaiknya kita bahas masalah budget dulu ya, Pak. Budget ya? Oke, sebentar ya saya coba cek dulu soal budget. Gawat, materi presentasinya kenapa nggak ada yang ngebahas soal budget ya? Aku pikir udah dibahas sebelumnya sama Papa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat. Nggak masalah Pak Baskara. Papa. Rangga, biar Papa yang lanjutin ya. Pak, aku lagi presentasi. Sebentar lagi selesai kok. Bukannya Papa lagi sakit dan harus Papa istirahat. Tolong dengerin kata-kata Papa aja. Jadi kamu perhatiin Papa aja, ya. Papa benar-benar keterlaluan. Kok bisa sih bikin malu Rangga di depan banyak orang? Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena saya terlambat. Maaf, tidak masalah Pak. Oke, kita lanjut meeting kita ya. Sikapnya kayak gitu bikin Rangga jadi hilang respek sama papanya sendiri. Aku harus tahu, sebenarnya gimana sih hubungan Romeo sama Yasmin? Aku nggak bisa biarin mereka deket terus. Kamu ngapain ngambil kalung saya? Enggak Mbak, tadi saya nggak sengaja ngejatuhin. Ya udah deh, sana kamu tunggu di mobil aja. Romeo ngapain sih mau ngasih kalung ini buat cewek itu? Ini nggak bisa dibiarin. Satu-satunya cara adalah dengan aku lihat HP Yasmin. Di HP Yasmin pasti ada chat dia sama Romeo. Aku nggak sabar mau lihat sejauh apa hubungan Romeo dan Yasmin. Untung aja obat tidurku masih ada di tas. Rasain kamu Yasmin. Misi Mbak. Lihat aja nanti,
Kalau kamu masih berhubungan sama Romeo, kamu bakal habis sama aku. Ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Ya, kalau proyek ini dihandle sama Pak Baskara, saya yakin progresnya akan berhasil. Untung saja Pak Baskara datang tepat waktu. Ya, kami selalu memberikan yang terbaik untuk klien kami, Pak. Baik Pak, kami permisi dulu. Tiara, tolong diantar ya. Baik Pak, mari. Segitunya ya Papa memperlakukan Rangga. Kok bisa sih Papa begitu? Nggak usah dipikirin. Ini semua biasa aja. Yang penting tadi aku udah nyelamatin proyek kita dari kegagalan Rangga. Ma, aku sudah presentasi di depan seluruh klien. Dan klien kelihatan sangat antusias dan sepertinya mereka setuju dan suka dengan presentasi aku. Terus tiba-tiba Papa datang dan memberhentikan presentasi aku. Padahal aku belum selesai presentasi depan mereka. Antusias? Kamu bilang mereka antusias tadi? Kamu presentasi aja tadi nggak becus. Udahlah Rangga, kamu nggak usah ngada-ngada. Kamu bayangin, proyek ini persiapannya udah berbulan-bulan. Makan biaya banyak, kalau kamu ngeyel ambil ini semua bisa gagal dan kita semua kecewa. Papa dari dulu memang suka mengecilkan aku. Mau presentasi aku itu bagus, mau itu jelek, tetap aja. Intinya, Papa itu nggak akan pernah bisa percaya sama aku. Kok bisa sih Papa seperti itu? Di mana rasa sayang Papa? Rangga itu anak Papa loh. Harusnya Papa jangan bersikap seperti itu di depan klien. Yang penting, tadi aku udah nyelamatin proyek kita. Daripada menyelamatkan muka anak manja itu. Oke Pak, nggak apa-apa. Terusin aja sikap Papa seperti itu. Papa sama sekali nggak punya simpati sama anak sendiri. Nggak punya rasa sayang buat Rangga. Rangga itu anak kandung Papa. Papa harus ingat itu. Lihat aja, suatu ketika kalau Rangga tidak punya rasa simpati sama papanya sendiri, jangan salahkan kita semua. Itu salah Papa. Ya, halo. Pak, maaf, gimana kondisi Bapak, baik-baik aja kan? Iya, saya baik-baik aja.
Alhamdulillah. Terus gimana meetingnya, Pak? Oh, alhamdulillah meeting berjalan lancar. Saya jadi berutang sama kamu. Pak, Bapak nggak punya utang apa-apa kok sama saya. Niat saya itu baik, cuma mau bantu Bapak. Yang penting kondisi Bapak itu baik-baik aja. Iya, terima kasih. Tapi saya harus berterima kasih sama kamu. Kamu kapan ada waktu? Maksud Bapak? Iya, saya mau minta waktu kamu. Nanti saya mau undang kamu untuk makan malam. Terserah Bapak aja, Pak. Tapi yang penting Bapak jaga kondisi Bapak dulu aja, jangan sampai dipaksain ya, Pak ya. Iya, iya. Terima kasih atas perhatian yang besar. Ya. Saya biasa aja kok, Pak. Oke, terima kasih ya. Pelan-pelan, aku akan bikin Pak Baskara terlena sama aku. Aku akan pastikan rencanaku ini akan berhasil. Kok tumben ya siang-siang kayak gini aku ngantuk? Yes! Akhirnya aku berhasil bikin dia tidur. Yasmin kenapa foto-foto ruang arsip kantor? Kan gak sembarangan orang boleh masuk di sana. Buku itu lagi. Yasmin kenapa sering banget ya nulis di buku itu? Kamu ngapain ke rumah saya? Saya disuruh Pak Rangga untuk datang ke sini, Mbak. Gak ada. Saya nggak terima kamu di rumah saya. Pergi kamu. Aku emang mikir ada yang aneh sama Yasmin. Dia selalu berusaha untuk dekat sama keluarga Cakradinata. Dia sampai masuk ke ruangan arsip kantor. Buat apa coba? Bahkan dia juga pernah naruh kamera tersembunyi di ruangan ini. Sebenarnya Yasmin ini siapa ya? Apa tujuan dia? Jangan-jangan dia punya maksud terselubung di kantor ini. Gue harus ngomong sama Yasmin. Apa isi galerinya kebanyakan foto arsip kantor? Jangan-jangan dia punya maksud buruk dan niat buruk ke kantor Cakradinata. Gawat. Alisa pasti ngelakuin sesuatu sama Yasmin. Itu Yasmin, apa dia pingsan? Alisa malah ngutak-ngatik HP Yasmin. Dia bisa tahu soal penyelidikan Yasmin.
Mas. Iya, Pak Romeo. Saya minta tolong dulu. Itu lihat. Iya, Pak. Iya. Yaudah, sekarang Mas. Lo harus kasih tau Mama soal ini. Mas! Maaf ya, Mbak. Gimana sih? Aduh, apa yang jadinya plong kan? Yang bener dong kalau jalan, Mas. Gimana sih, Mas ya? Iya, maaf ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Jadi bahasa gini apanya? Mati lagi. Kalau saya lagi nggak buru-buru, saya udah hukum kamu. Maaf ya, Mbak. Mana ya? Aku harus bawa ke tukang servis HP nih. Mama nggak akan percaya sama aku. Aduh gawat. HP Yasmin dibawa sama Alisa lagi. Kalau sampai Alisa bongkar isi HP Yasmin bisa gawat nih. Maaf Pak, harusnya tadi saya lempar HP ke arah Bapak, cuman keburu diambil sama Mbak Elsa. Yaudah nggak apa-apa deh. Makasih Mas ya atas bantuannya. Mari Pak. Aku ketiduran loh. Itu main banget. Kenapa ya? Terus kepala aku agak pusing lagi nih. Mbak Lisa mana? Handphone aku nggak ada ya? Kemana ya? Alicia! Kembalikan bukunya. Mbak Lisa. Aku tadi minum ini. Jangan-jangan Mbak Lisa ngerjain aku. Terus dia ngambil handphone aku. Gawat. Gawat. Siang Mbak Lisa? Siang. Ririn, kamu tahu tempat servis HP deket sini nggak? Oh, servis HP ada di seberang kantor kok Mbak. Atau mau saya yang bantu urus servis HP-nya? Takutnya Mbak Lisa sibuk. Nggak usah, biar saya sendiri aja. Makasih ya infonya. Iya, sama-sama Mbak. Ternyata Alisa masih belum nyerah juga buat ngebongkar isi HP Yasmin. Aku harus ngelakuin sesuatu. Baru aja mau gue telepon. Halo, Rom. Gue baru mau nelpon lu. Tadi tuh Yasmin ngajak gue ketemu terus. Iya, gue tahu. Tapi ini ada urusan lebih penting lagi. Emang ada masalah apa? Iya, lu di mana sekarang? Ini situasinya darurat banget. Ah, nggak penting gue di mana. Ada apaan sih? HP Yasmin lagi ada sama Alisa. Kok bisa ada sama Alisa? Iya, Alisa diam-diam ngambil HP Yasmin. Sekarang HP-nya mati karena kemasukan air. Tapi Alisa sampai sekarang belum nyerah buat dapetin info dari HP Yasmin. Wah, bisa-bisa misinya Yasmin ketahuan dong. Ya, itu yang gue khawatirin. Gue takutnya Alisa bisa tahu semuanya. Kalau selama ini Yasmin tuh nyelidikin keluarga Cakradinata. Papa keterlaluan.
Bisa-bisanya papa memperlakukan aku semena-mena kayak gini. Rangga, Emma, Mama baru aja mau ke ruangan kamu. tapi Mama tahu kalau papa itu datang ke kantor. Enggak, Mama nggak tahu. Mama juga heran banget sama sikap papa yang ekstrim seperti itu. Nanti Mama bicara sama papa kamu ya. Kamu tenang aja, kamu nggak usah pedulikan sikap papa yang nyebelin itu. Apa, Ma? Mama minta aku tenang dan melupakan sikap papa barusan tadi. Ma, kayak gini nih nggak boleh dibiarkan terus-menerus. Papa emang selalu nggak pernah percaya sama aku. Papa kebangetan banget sih. Aku benar-benar nggak habis pikir sama tindakannya. Rangga udah berusaha membuktikan kemampuannya, tapi kenapa Papa sedikit pun tidak menghargai anaknya sendiri? Mama tahu kamu tuh pasti kesel dan sebel dengan sikap Papa kamu. Sabar ya sayang ya. Ya, bagaimanapun juga nantinya ini seluruh kekayaan Cakradinata akan diwariskan ke kamu. Sabar ya. Udah lama, gak tahu. Aku juga udah gak mikirin itu kok. Aku juga gak yakin apa-apa akan memberikan semuanya ini sama aku atau enggak. Meskipun aku sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini, melakukan sesuatu yang besar, tapi tetap aja Papa selalu memandang aku kecil dan meremehkan aku. Udah lama. Yang dilakukan Papa kali ini memang udah di luar batas. Aku nggak terima. Ajeng, Pras, ada apa? aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Oke, ke ruangan aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mbak Yasmin? Mbak Yasmin kenapa? Lagi enak badan? Saya nggak apa-apa kok, cuma emang agak pusing aja. Beneran Mbak? Iya, saya tadi saya megangin kepala. Nggak, soalnya tadi saya sempat ketiduran di kantor, terus tiba-tiba saya bangun, jadi saya juga nggak tahu nih kenapa. Mau saya ambilin obat Mbak? Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Cuma saya mau nanya, Mbak Ririn sempat ngeliat Mbak Lisa nggak? Tadi sih aku sempat lihat sih Mbak. Kemana dia? Tadi Mbak Lisa nanya tempat servis HP. Aku kasih tahu di seberang kantor. Kayaknya dia ke sana deh Mbak. Berarti dia ke sana? Iya Mbak. Mbak Lisa pasti langsung ke sana bawa handphone aku. Ini bener-bener gawat. Kalau sampai Mbak Lisa berhasil ngebukain handphone aku, keluarga Cakradinata bakalan tahu kalau aku menyelidiki mereka. Udah Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Apa? Kamu berusaha menghabisi Romeo dan gagal? Ya Jeng, sebenarnya tadi aku hampir berhasil bunuh Romeo. Tapi tiba-tiba Yasmin datang dan nolongin Romeo. Kamu tuh punya pikiran gak sih, Pras? Kalau mau menghabisi Romeo, itu jangan gegabah. Kan aku udah bilang begitu. Kalau kita nggak hati-hati, yang dicurigain siapa? Kita. Pras, kamu tahu nggak? Masalah ini penting banget rencananya buat aku. Tolong dong, kamu dengar apa kata aku? Ya, aku minta maaf ya Jeng. Sebenarnya niat aku tuh untuk ngurangin beban kamu aja. Ya tadinya ada peluang untuk eksekusi Romeo, ya aku langsung aja gitu loh. Pras, denger ya. Kita memang harus cepat menghabisi Romeo. Tapi kita harus hati-hati. Jangan gegabah seperti itu. Ya, sekali lagi aku minta maaf ya Jeng. Aku nggak akan ngulangin kecerobohan aku lagi. Aku janji sama kamu. Sekarang kamu cukup awasin Romeo. Jangan melakukan apapun. Kita tunggu sampai kita punya kesempatan untuk menghabisi anak itu.
Kesempatan di mana tidak ada orang satupun saat kita menghabisi dia. Paham kan? Paham, Ajeng. Maaf ya.